Halo, selamat berjumpa lagi teman-teman. Baik, hari ini kita akan membahas tentang hidrokarbon, terlebih khusus kegunaan hidrokarbon dan dampak reaksi pembakaran dari hidrokarbon. Nah, teman-teman, sekarang eh, di sini perhatikan ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini, yang pertama, kalian mampu menguraikan kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita akan bahas juga terkait mutu bensin. Jadi, kalian mampu menjelaskan mutu bensin atau angka oktan. Kemudian, siswa dapat menjelaskan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar PPT-nya. Nah, di situ kan ada asap kendaraan bermotor dan juga asap pabrik ya. Nah, di situ kalian ya pasti kalian berpikir, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Kenapa sih bisa mengeluarkan asap? Kenapa sih bisa terjadi polusi? Nah, teman-teman, ini akan kita bahas pada materi kita pada hari ini ya. Nah, teman-teman, jadi di sini yang pertama ada kegunaan dari senyawa hidrokarbon. Nah, teman-teman, di sini Ibu sudah membagi dalam 3 bagian, yaitu ada pangan, sandang, dan juga papan. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, ternyata senyawa hidrokarbon itu terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan ada di lingkungan kita, di sekitar kita, teman-teman. Jadi yang pertama di sini dalam bidang pangan. Ternyata senyawa hidrokarbon juga ya, dia itu eh, ada dalam karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak, teman-teman. Jadi hidrokarbon itu ada juga dalam bidang pangan ya, seperti itu. Kemudian berikut ada dalam bidang sandang. Nah, dalam bidang sandangnya yaitu ada pada nilon, kapas, dan juga sutra. Nah, selain dari itu kira-kira apa lagi ya? Ayo teman-teman coba dicari kira-kira apa lagi ya senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam bidang sandang. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang berikut ada dalam kebutuhan papan. Nah, ternyata senyawa hidrokarbon juga banyak nih digunakan dalam bidang kebutuhan papan. Nah, yang pertama, ada di sini penggunaan fiber sebagai bahan baku pembuatan genteng. Nah, selain itu ada juga nih teman-teman, ada pemanfaatan polivinil klorida atau biasa disebut dengan PVC. Dia itu sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan pipa paralon. Nah, selain itu juga ada polimer vinil, digunakan sebagai bahan baku pembuatan kursi, stop kontak, dan desain interior mobil, teman-teman. Nah, baik, jadi seperti itu kegunaan senyawa hidrokarbon. Nah, pertanyaannya nih bagi kalian, kira-kira selain dari kebutuhan ini, masih ada nggak ya senyawa hidrokarbon yang ada di lingkungan sekitar kita? Jadi itu tugas teman-teman ya, silahkan dicari terkait dari kegunaan senyawa hidrokarbon yang ada di lingkungan sekitar kita, teman-teman. Kemudian masih berkaitan dengan kegunaan senyawa hidrokarbon. Nah, kemarin kan sebelumnya kita sudah membahas tentang minyak bumi, teman-teman. Minyak bumi itu bagian dari senyawa hidrokarbon juga. Nah, salah satu contoh dari pemanfaatan minyak bumi itu adalah bensin. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui, ternyata bensin itu memiliki kualitas perbedaannya masing-masing, teman-teman. Nah, jadi berkaitan dengan mutu bensin ini, diketahui bahwa bensin itu, teman-teman, dia itu merupakan campuran dari N-heptana dan isooktana. Kualitas atau mutu bensin ditentukan berdasarkan bilangan oktan.
Nah, bilangan oktan ini apa? Bilangan oktan ini adalah persentase isoktana yang terkandung di dalam bensin. Ya, persentase isoktana ya. Nah, hal ini berkaitan dengan efisiensi pembakaran yang dilakukan oleh bensin terhadap mesin kendaraan. Oleh karena itu, komponen bensin berantai lurus, dia itu akan menghasilkan energi yang kurang efisien. Nah, artinya anak-anak, jadi semakin banyak energi yang terbuang sebagai panas, maka dia itu bukan bekerja sebagai kerja mesin, ya, seperti itu. Jadi hal ini menyebabkan terjadinya ketukan pada mesin yang menyebabkan mesin menjadi cepat rusak. Nah, semakin tinggi bilangan oktan, semakin baik proses pembakaran dalam mesin, ya. Nah, pada umumnya bilangan oktan dari bensin itu terdiri dari berbagai macam, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kalian sudah pernah tahu tuh ada Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus ya. Nah, ternyata letak dari perbedaannya itu adalah dari bilangan oktannya, di mana bensin premium itu memiliki bilangan oktan sekitar 82, kemudian Pertalite itu memiliki bilangan oktan 90, kemudian Pertamax itu sekitar 92, kemudian Pertamax Plus ada 95, kemudian Pertamax Turbo memiliki bilangan oktan 98, dan Pertamax Racing memiliki bilangan oktan 100. Wah, ternyata begitu ya. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui ya. Jadi untuk meningkatkan bilangan oktan itu ya, bensin itu ditambahkan suatu zat yang disebut TEL atau tetraethyl lead ya, tetraethyl lead atau bisa disebut dengan tetraethyl timbal atau PbC2H54 ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Namun demikian ya, penggunaan TEL ini memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan manusia karena gas buangan kendaraan bermotor dia itu dapat menghasilkan partikel-partikel timbal. Ya, dia itu menghasilkan partikel-partikel timbal ya. Itu untuk kalian ingat. Jadi untuk mengatasi hal tersebut ya, jadi penggunaan TEL ini itu diganti dengan yang lainnya. Nah, penciptanya itu menghasilkan atau menggantikan TL itu dengan MTBE atau biasa disebut dengan metil tersial butir ether ya. Ulangi, metil tersial butil ether ya. Dia itu memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk meningkatkan bilangan oktan. Nah, hanya saja perbedaannya itu dia itu tidak meninggalkan atau tidak melepaskan timbal ke udara, sedangkan tadi yang TL itu dia dapat eh, menghasilkan timbal ya. Bedanya sama yang baru itu dia itu tidak melepaskan timbal ke udara, jadi lebih aman ya. Nah, ini terkait butuh bensin, teman-teman. Jadi yang berikut di sini ada dampak reaksi pembakaran. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang sifat dari senyawa hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon itu dapat mengalami reaksi pembakaran. Tentu kalian sudah tahu nih, reaksi pembakarannya itu terdiri dari apa saja. Nah, reaksi pembakaran itu kan yang sebelumnya kita sudah bahas itu ada dua jenis kan, teman-teman. Jadi yang pertama di situ ada reaksi pembakaran sempurna ya. Kemudian yang berikut adalah reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sama-sama sebelumnya itu, di mana reaksi pembakaran sempurna itu dia itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan juga uap air atau yang biasa disebut dengan H2O, teman-teman. Kemudian reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, untuk reaksi pembakaran tidak sempurnanya itu yaitu menghasilkan gas karbon monoksida atau biasa disebut dengan CO2 dan juga uap air atau H2O. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya
gas oksigen, teman-teman. Jadi seperti itu ya jenis dari reaksi pembakaran. Ibu ini hanya mengulangi saja ya reaksi pembakaran hidrokarbonnya. Nah, di sini kita masuk ke dampak reaksi pembakarannya. Jadi teman-teman, ternyata pembakaran hidrokarbon itu juga memiliki dampak baik bagi diri kita ya, makhluk hidup maupun lingkungan yang ada sekitar kita, teman-teman. Jadi yang pertama di sini Ibu berikan contoh terkait gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini kan tentu saja tidak asing lagi buat kalian, teman-teman. Contohnya itu adalah gas polusi udara seperti dari gas polusi kendaraan ya, yang sudah Ibu contohkan tadi di depan itu, ada gas kendaraan ya, asap pabrik seperti itu. Nah, itu merupakan gas karbon dioksida, di mana polutan gas karbon dioksida ini apabila dia melebihi batas ya, dia itu dapat mengakibatkan gangguan pernapasan dan juga meningkatkan suhu bumi. Nah, apabila suhu bumi ini meningkat, maka lapisan ozon atau lapisan yang ada di permukaan bumi itu akan menipis. Ya, biasanya disebut sebagai atau peningkatan suhu bumi ini biasa disebut juga sebagai efek rumah kaca atau yang biasa disebut sebagai global warming, teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah gas karbon monoksida. Nah, perlu kalian ketahui bahwa gas karbon monoksida ini mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Maksudnya di sini ternyata gas karbon monoksida ini kan dia itu berkaitan dalam tubuh kita nih, teman-teman. Jadi darah hemoglobin atau HB itu bereaksi dengan karbon monoksida menghasilkan COHB, yang dimana COHB ini dapat bersifat racun dan juga menyebabkan kematian, teman-teman. Jadi bahaya juga ya. Hemoglobin ini kan dalam darah nih. Apabila dia bereaksi dengan karbon monoksida, maka dia akan bersifat racun dan menyebabkan kematian, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi wow, bahaya juga ya. Kemudian yang berikut ada partikulat. Nah, partikulat ini berupa karbon dan timbal Pb, teman-teman. Dan itu dapat menimbulkan iritasi pada kulit dan juga menyebabkan mata perih, gangguan saluran pernapasan, dan juga merusak ginjal. Kemudian ada gas SO2 dan NO2 serta NO3, teman-teman. Jadi gas ini biasa terjadi pada saat hujan asam. Nah, ini merupakan bagian dari sifat gas belerang dioksida, di mana reaksinya yaitu SO2 ya bereaksi dengan O2, maka dia akan menghasilkan SO3 ya, gas SO3, di mana gas SO3 ini apabila bereaksi dengan air maka dia akan menghasilkan H2SO4 ya, asamnya. Inilah itu penyebab terjadinya hujan asam ya, di mana gas sulfur dioksida atau SO2 ini ya, dia ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit, teman-teman. Kemudian hujan asam yang bersifat korosif dan juga oksida NOx menghasilkan asap kabut. Nah, ya, tentu juga berbahaya ya, memiliki dampak yang negatif juga atau dampak buruk juga bagi kesehatan kita, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang berikut ada cara untuk mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah belajar tentang apa saja dampak-dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon ini, teman-teman. Jadi, dengan dampak-dampak yang ada, tentu saja kita itu tidak berdiam diri saja, teman-teman. Yang pasti kita juga harus cari cara untuk mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon. Nah, di sini teman-teman, Ibu sudah memaparkan beberapa cara untuk mengurangi dampak pembakaran
hidrokarbon. Di sini yang pertama ada penghijauan. Jadi penghijauan ini biasa dilakukan oleh kita sebagai manusia, ya. Salah satu contohnya itu ada apa ya? Salah satu organisasi pencinta alam, ya, tahu kan? Organisasi pencinta alam. Nah, itu tuh biasa mereka melakukan reboisasi atau penghijauan, ya. Contohnya itu penanaman kegiatan penanaman 1000 pohon. Nah, itu kan sangat baik sekali teman-teman untuk penghijauan. Di mana apabila eh, pohon itu tumbuh, ya, dia itu akan akan menghasilkan gas O2, ya, melalui proses fotosintesis. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin banyak tanaman yang tanam, maka gas O2 itu akan semakin banyak dihasilkan melalui proses fotosintesis. Dengan begitu, gas buangan CO2 itu akan berkurang, ya, akan disaingi oleh O2, ya, di mana semakin banyak O2 maka CO2 itu semakin berkurang, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikut ada pemanfaatan fuel cell. Fuel cell ini, teman-teman, biasa digunakan di kendaraan, ya, kendaraan roda 4 misalnya, ya. Yaitu merupakan sel bahan bakar yang melibatkan reaksi antara O2 dan H2O dengan produk reaksi yang ramah lingkungan, yaitu H2O. Nah, dengar air saja ini kan sudah H2O, ya. H2O itu kan air. Nah, dia itu sudah ramah sekali, ya, ramah lingkungan, ya. Kemudian yang berikut adalah konverter katalitik. Nah, konverter katalitik ini pada sistem buangan kendaraan bermotor dapat mengubah gas buangan seperti CO dan NOx menjadi gas yang lebih aman, yaitu N2 dan CO2. Jadi konverter katalitik ini bisa digunakan pada kendaraan bermotor, ya. Dia itu lebih aman karena dia itu menggunakan N2 dan CO2. Kemudian ada electronic fuel injection atau EFI. Nah, dia itu penggunaannya sistem bahan bakar kendaraan yang menghasilkan pembakaran sempurna. Nah, apabila terjadi pembakaran sempurna, maka hal ini dapat mengurangi emisi gas polutan, ya. Ya, gas polutan itu semakin berkurang, ya. Jadi pemanfaatan atau bukan pemanfaatannya atau penghasilan gas polutan itu semakin berkurang karena adanya penggunaan atau pemanfaatan EFI ini, teman-teman. Jadi seperti itu tadi ya yang sudah kita pelajari. Jadi yang pertama tadi ada kegunaan dari senyawa hidrokarbon, ya. Ternyata senyawa hidrokarbon itu ada di lingkungan kita. Tadi ada di bidang pangan, sandang, dan juga papan. Kemudian ada mutu bensin yang juga merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon, di mana ternyata Pertamax, Pertalite itu memiliki bilangan oktan yang berbeda-beda, ya. Kemudian ada dampak dari senyawa hidrokarbon, ya. Dampak senyawa hidrokarbon tadi itu kan dampak pembakarannya itu tadi kan dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti CO2 tadi, ya, polusi kendaraan. Kemudian contoh lain juga dapat menipis lapisan ozon, ya, seperti itu teman-teman. Kemudian dengan adanya dampak tersebut, manusia juga perlu melakukan pengurangan terhadap dampak seperti pemanfaatan kegiatan reboisasi atau melakukan penghijauan, ya, penanaman 1000 pohon, ya, untuk menambah jumlah oksigen, ya, atau O2. Kemudian ada pemanfaatan electronic fuel injection, ya, dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas polutan. Jadi seperti itu teman-teman pembelajaran kita terkait kegunaan dan juga dampak senyawa hidrokarbon. Jadi mohon untuk kalian pelajari dengan baik dan juga bisa kalian cermati dan juga bisa kalian pelajari yang
yang mana dia itu dapat bermanfaat juga untuk kehidupan kalian sehari-hari teman-teman. Jadi sekian pembelajaran kita dan terima kasih.